Oke, halo semua, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Mulai Saham di seri Top Gainers. Di sini saya mau bahas tentang 5 saham top gainers teratas dengan value transaksi di atas 5 miliar. Sebelum lanjut, saya mau disclaimer on dulu, video ini bukan ajakan jual atau beli. Ini hanya sharing-sharing saja dari saya, keputusan investasi dan trading tetap ada di tangan Bapak Ibu masing-masing. Oke, tanpa basa-basi langsung yang pertama kita akan bahas mengenai saham BKDP. Oh iya, hari ini saya mau bahas mengenai BKDP, kemudian PANI, selanjutnya saham Fire, Wins, dan terakhir saham Aisyah ya. Jadi BKDP dulu. Untuk BKDP hari ini ada akumulasi. Oke, ini sudah 3 Oktober. Hari ini ada akumulasi dari YP sebesar 400 juta, sisanya kecil-kecil. Ini sepertinya retail-retail atau trader spekulan ya Bapak Ibu. Ini bukan bandar besar, sepertinya ini hanya big player yang iseng-iseng angkat. Kemudian penjualnya ini ada BQ, DR, MK, dan ini retail-retail di bawahnya. Jadi masih menarik sepertinya karena ada trader spekulan yang mengangkat. Kemudian hari ini juga sudah breakout ya Bapak Ibu, ini ada breakout dengan pola cup and handle dan breakoutnya dengan volume yang cukup besar. Tapi sebelum-sebelumnya volumenya kecil, tapi 2 hari terakhir volumenya besar. Jadi Bapak Ibu harus hati-hati. Sepertinya ini sahamnya sedang digoreng-goreng sementara saja oleh big playernya. Seperti itu. Kemudian coba kita lihat dari sini. Di sini mau lihat money flow-nya. Oke, tidak ada metode yang kompatibel. Hari ini pembelinya adalah retail ya Bapak Ibu. Kemudian coba bukan di sini, di analysis transaction chart. Di sini BKDP. Oke, di sini hitungannya money flow in ya Bapak Ibu. Seperti sebelum-sebelumnya, ini di Juli ya, tanggal 7 sampai tanggal 8 seperti itu kejadiannya. Kenaikan yang luar biasa oke. Di sini sebenarnya mempunyai pola yang sama ya Bapak Ibu. Sebelumnya punya wick atas bawah yang tinggi, kemudian dilanjutkan dengan Marubozu yang cukup tinggi, dilanjutkan dengan sideways, dan saat sideways ini ada outflow yang cukup dikit dibanding inflow-nya. Kemudian dilanjutkan dengan inflow lagi dan lanjutkan kenaikan bisa sampai sekitar 50%-an ya ini Bapak Ibu. 50% lebih. Jadi ada potensi seperti itu juga. Jadi masih menarik ya Bapak Ibu, ini money flow-nya masih oke, volumenya juga cukup oke. Ada peningkatan dari trader-trader spekulan. Jadi Bapak Ibu menurut saya wajib pantau untuk saham BKDP, tapi resikonya cukup tinggi karena ini saham yang spekulasi saja. Untuk teknikalnya coba kita cek. Di sini ada supportnya dan sudah di break hari ini. Kalau misalnya turun ke sini boleh spekulasi. Hari ini sudah arah ya. Oke, error. Sebentar Bapak Ibu cek BKDP. Oke, BKDP arah dengan bid yang sangat tebal, berarti sangat menarik untuk dipantau. Ada potensi besok gap up dan lanjut menyentuh resisten terdekat yaitu di harga 130-an. Di sini adalah resisten kuatnya. Kalau misalnya besok tidak berhasil sentuh dan malah kembali turun, ada potensi koreksi ke support terdekatnya di harga 102 sampai dengan 105. Seperti itu saja. Untuk harga sekarang saya tidak sarankan karena di sini ada di tengah-tengahnya ya Bapak Ibu. Tidak menarik, resikonya cukup tinggi, jadi lebih baik tunggu saja di area support. Atau kalau misalnya bid offer yang menarik ya boleh untuk scalping sampai arah sini ya Bapak Ibu. Jadi untuk trading jangka pendek saya sarankan belinya di sini saja. Target ke sini. Kalau misalnya dapat 5,4/1 cukup oke Bapak Ibu, atau 25%-an profit cukup oke. Kalau misalnya untuk scalping saya tidak bisa sarankan karena sekarang ada di area resistennya juga ya. Mungkin besok gap up. Kalau misalnya besok gap up ada potensi lanjut ke sini, kemudian kalau koreksi di sini bisa menjadi area support yang terdekatnya. Tapi kalau ini saya rasa ada potensi mudah untuk di breakdown. Jadi saya sarankan mendingan tunggu di sini saja ya. Seperti itu. Coba kita cek di chart 1 jam. Untuk di chart 1 jamnya di sini ada itu ya. Ada bottoming di harga 106 sampai dengan harga 108. Kemungkinan di sini bisa menjadi area support. Coba kita cek. Ini stock bid sering error BKDP. Saya gunakan trading view untuk melihat chart 1 jam dan 5 menitnya. Oke, untuk 1 jamnya
di harga 104 bisa menjadi support yang sangat kuatnya, ini bisa menjadi lowestnya. Jadi seperti itu. Jadi saya rasa support kuatnya ini valid ya Bapak Ibu di harga 103 sampai 102 sampai dengan 105 ini menjadi support yang valid. Sepertinya kalau misalnya turun ke sini akan ada gejolak ke atas sementara. Jadi mungkin akan gambarnya seperti ini. Seperti itu untuk BKDP. Masih menarik untuk dilihat dalam jangka pendek ya Bapak Ibu, tapi untuk jangka menengah belum tentu menarik karena bandarnya belum akumulasi besar. Dan juga ini sepertinya retail versus retail. Seperti itu, kemudian lanjut ke saham selanjutnya adalah saham Pani. Untuk saham Pani hari ini ada akumulasi yang sangat besar dari IF. Ini broker bandar. Pembelinya lain adalah retail-retail, penjualnya ini sepertinya ada institusi yang tukeran barang atau ini retail yang tukeran barang ke IF. Dan di sini broker-broker yang jarang dipakai retail sedang tukeran barang ke IF. Sepertinya masih menarik, tapi bahaya karena di sini ada retail-retail yang masuk. Jadi saya sarankan untuk berhati-hati di saham ini. Coba kita cek dari ini. Money flow-nya. Untuk money flow-nya biasa saja Bapak Ibu, ini banyak out-nya, bahaya. Kemudian hari ini mulai ada in, tapi in-nya itu diikuti dengan retail, jadi cukup berbahaya. In-nya juga baru dikit, jadi masih belum menarik ya Bapak Ibu. Ini chartnya error, mungkin karena red issue ya. Oh ya, red issue. Coba ini hapus dulu. Oke. Tapi Bapak Ibu bisa lihat di sini ada support dan sudah berhasil mantul hari ini, padahal kemarin juga sudah mantul sih. Jadi ini menarik, kalau misalnya turun ke bawah sini ini bisa menjadi area yang menarik untuk dipantau. Kemudian sebentar, sepertinya di sini bisa juga menjadi area yang menarik ya. Di area sini bisa menjadi area yang menarik, tapi saya belum terlalu yakin di harga 1050 sampai dengan harga 1080. Kalau misalnya besok turun, itu bisa menjadi area yang menarik. Hari ini naik 23%. Apakah ARA? Coba kita cek. Oke, gagal area ya Bapak Ibu untuk hari ini. Jadi pantau saja, tapi di area bawah-bawah saja pantaunya. Kemudian coba kita lagi chart 5 menit. Oke, gagal ARA tadi jam 2 ya, jam 14 itu sudah mulai ada ARA, udah mulai menuju ARA, tapi digagalkan, ada tekanan jual yang luar biasa besar dan diangkat lagi di jam 14.45. Nah, di area bottoming ini yaitu di harga 1050 sampai dengan harga 1085 bisa menjadi area yang menarik untuk dipantau ya Bapak Ibu untuk besok-besok. Seperti itu. Saya sarankan ini hanya untuk scalping dan jangka pendek saja, karena untuk jangka menengah saya tidak sarankan karena masih ada distribusi luar biasa besar dan ini masih bearish ya Bapak Ibu. Seperti itu. Pani masih menarik untuk scalping dan juga jangka pendek. Kemudian lanjut ke saham selanjutnya adalah saham Fire. Sepertinya Fire tadi sudah menyentuh resisten yang pernah saya sebut ya Bapak Ibu, jadi sudah berbahaya. Oke, sudah menyentuh resisten yang cukup berbahaya. Ini sudah di area yang cukup berbahaya, ada potensi besok akan koreksi terlebih dahulu ya. Jadi harus hati-hati yang punya saham Fire, tapi kalau misalnya masih yakin untuk menghold tidak apa-apa, hold saja. Tapi kalau misalnya sudah ada potensi koreksi mendingan TP dulu aja, tunggu lagi di bawah seperti itu. Kemudian di sini coba kita lihat dari money flow-nya. Money flow hari ini sudah out yang cukup besar, retailnya masuk besar, sepertinya seperti biasa retail masuk YPCC, KA, KKNI, XC ini masuk kompak, itu berarti retail masuk dan terbukti di money flow sudah terlihat ada money flow yang masuk. Salah. Di sini ada money flow retail yang masuk, jadi berbahaya, ada potensi koreksi terlebih dahulu. Seperti itu. Kemudian kalau saya cek dari tanggal 29 sampai tanggal 30 deh, ini siapa yang mengangkat? 29. Oke, mengangkat itu MG dan hari ini juga MG masih tetap beli, berarti masih ada potensi naik. Jadi tanggal 29 sampai tanggal 3 coba. Salah, ini 29. Ini tanggal 3. MG beli total 3,7 miliar dengan AVG di 290. Jadi AVG-nya masih di atas ya Bapak Ibu. Jadi masih menarik untuk melihat saham ini, ada potensi koreksi dulu ke bawah sini.
Mungkin bisa diarahkan ke harga 260-an ya Bapak Ibu. 270, 260 ini bisa jadi area yang menarik. Mungkin bandar akan beli lagi di sini, kemudian diangkat lagi saat itu didistribusikan kembali di harga atas ke retail-retail seperti itu. Jadi support terdekatnya tentu ada di harga sini 270, 270 ya. 270 sampai dengan harga 250. 250-an seperti itu. Jadi punya trading plan seperti ini saja. Targetnya terdekat ke sini dulu. Oke. Dapat 3,45 banding 1 masih cukup oke Bapak Ibu. Coba saya cek dulu chart 1 jamnya. Apakah menarik? Ini terlalu tinggi naiknya, jadi saya bingung untuk melihat supportnya di mana ya dari ketinggian ini. Bentar, coba kita gunakan Fibonacci deh biar tidak pusing. Lowest kita anggap di sini sebagai high-nya. Potensi ke harga sini tapi oke. Main aman dulu, sepertinya akan ke sini dulu. Main aman di sini dulu ya, antara 270 sampai 250, cut loss di 240-an, tapi ada potensi menutup gap di harga 220. Jadi di situ boleh spekulasi lagi beli, dan ada potensi masih lanjut ke harga atas karena barang MG masih sangat banyak di AVG 290. Tapi bisa saja besok ARB ya Bapak Ibu. Kalau misalnya kita lihat ada potensi besok ARB di harga 300, dan di saat itu mungkin MG bisa jualan raksasa ke retail. Jadi itu masih untung hitungannya ya. AVG 290 jual di ARB di 300 masih untung 10 poin lebih. Jadi berbahaya untuk fire, bisa jadi besok ada distribusi raksasa dan kita tidak bisa melihat kode broker summary-nya di intraday. Jadi harus nunggu end of day-nya terlebih dahulu. Jadi berbahaya, saya sarankan fire hanya untuk scalping dan jangka pendek, dan tunggunya di support-supportnya saja. Jangan langsung HK tanpa melihat bandarnya sedang beli atau sedang jualan, seperti itu. Lanjut ke saham selanjutnya adalah saham Wins. Untuk saham Wins, salah ini, bentar. Oke. Hari ini ada akumulasi, wow, ini cukup besar ya Bapak Ibu dari RF. Kemudian pembelinya itu sisanya kecil-kecil ya Bapak Ibu. Ini ada akumulasi sangat serius dari RF. Kemudian penjualnya ini ada BB, YU, LG. Ini sepertinya bandar yang sedang tukeran barang ke RF ya Bapak Ibu. Kemudian bayarnya ada 14, seller ada 32. Ini menandakan bahwa ada akumulasi yang sangat serius di Wins oleh bandar RF. Coba kita cek di money flow-nya. Sepertinya money flow in. Oke, money flow in sangat luar biasa besar. Retailnya jualan besar, kemudian institusi foreign jualan, semuanya diambil oleh broker zombie. Ini seperti ada tukeran barang ya Bapak Ibu. Jadi menarik sepertinya. Coba kita cek di sini. Iya, sedang ada institusi zombie crossing barang. Ini sudah terlihat ya Bapak Ibu, ada crossing barang dari RF dan broker-broker institusi lainnya. Jadi masih menarik, ada potensi lanjut naik ke atas, tapi untuk melihat supportnya agak membingungkan ya Bapak Ibu. Ini sebenarnya sudah menjadi support, tapi saya terlalu oke. Di sini sudah menjadi support, tapi disentuhnya hanya malah tidak disentuh ya Bapak Ibu. Harusnya supportnya di sini, saya salah tarik. Di sini harusnya menjadi support, tapi tidak apa-apa, sudah disentuh dan langsung mantul kembali. Coba bentar kita tarik sini ke sini. 38,2, 50%. Oke, sekarang hanya mencapai area 50%-nya, dilanjutkan sampai ke 78,6% dan belum sentuh. Ada potensi besok sentuh ke 78,6% atau mungkin langsung ke harga 303 dulu ya Bapak Ibu. Ini ada high, bisa menjadi suatu resistennya. Kalau misalnya tidak berhasil tembus dari sini, ada potensi koreksi kembali ke harga di sini ya Bapak Ibu. Ini sudah pernah saya buat di harga 38,2%-nya. Kalau mau lebih sabar boleh Bapak Ibu sabar sampai 38,2%-nya. Semoga bandarnya jualan pelan-pelan dulu ke retail sampai bawah sini, kemudian akumulasi lagi di area 38,2%-nya dan lanjut lagi naik ke atas seperti itu. Jadi untuk harga sekarang saya no comment dulu. Saya sarankan wait and see dulu, lebih baik tunggu di area bawahnya saja. Ditambah lagi ini MACD-nya sudah mulai ada potensi dead cross ya Bapak Ibu, sudah mulai berbahaya. Seperti itu untuk Wins, saya tidak sarankan untuk beli di harga sekarang untuk scalping, trading jangka pendek maupun trading jangka menengah. Lebih baik tunggu di area 38,2%-nya saja, di harga antara 210 maupun 216.
Seperti itu, lanjut ke saham selanjutnya yaitu saham Aisyah. Saham Aisyah pernah saya share sepertinya ke teman-teman saya saja untuk diinvestasikan. Kenapa? Karena menurut saya di sini Bapak Ibu. Untuk saya bahas pendeknya saja ya Bapak Ibu. Di sini karena jangka panjang saya gunakan chart logaritmik. Kemudian saya tarik garisnya di sini. Salah, harusnya di sini waktu itu. Di sini saya tarik dan sudah berhasil breakout saat kenaikan di sini Bapak Ibu. Kenaikan di sini sudah breakout, kemudian ada potensi koreksi dan saya waktu itu menyarankan buy-nya yaitu di arah sini. Dan berhasil 38,2 sampai 23,6% ini area yang menarik untuk di buy, ternyata benar. Di sini masih ada sideways-nya, kemudian lanjut naik ke atas bahkan hampir mendekati 161,8% yaitu di area yang menarik untuk dijual terlebih dahulu seperti itu, dan sudah mulai hampir mencapai, jadi masih sudah mulai berbahaya ya, harga sekarang sudah terlalu tinggi naiknya. Kemudian oke, seperti itu saja. Kemudian saya bahas di sini mengenai bandarmologinya. Untuk hari ini sepertinya masih biasa-biasa saja Bapak Ibu, walaupun masih cukup oke deh. Soalnya MG beli banyak 1,5 miliar, GR juga ikutan beli. Penjualnya ini ada retail-retail di bawahnya ya Bapak Ibu. Jadi menarik menurut saya, masih menarik untuk Aisyah dipantau. Coba kita lihat money flow-nya. Money flow dalam 4 hari bursa terakhir ini menarik ya Bapak Ibu. In sangat luar biasa besar, tapi walaupun tanggal 26 September ini. 27 September ada outflow yang luar biasa besar. Tapi masih menarik karena ada inflow kembali masuk. Inflow-nya kemungkinan dari institusi yang tukeran barang ke foreign maupun ada zombie yang ikutan masuk juga. Jadi inflow-nya makin tinggi. Retailnya sudah mulai jualan, ini pertanda menarik ya Bapak Ibu. 2 hari retail jualan yang cukup lumayan. Jadi masih menarik, tapi untuk harga sekarang saya tidak sarankan. Coba saya gunakan Fibonacci kembali. Sepertinya ini sudah break of structure ya Bapak Ibu. Ini sudah break of structure, kemudian saya tarik ke sini. Mungkin ada koreksi bisa sampai ke harga 158 terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Ini hapus. Saya sarankan untuk yang jangka menengah buy Aisyah-nya di sini saja, lebih aman. Kalau di harga sekarang terlalu jauh ya Bapak Ibu, resikonya bisa sampai 15%-an, 12 sampai 15%-an, terlalu jauh. Lebih baik sabar dulu, tunggu di area bawah. Lagi pula di sini 2 hari terakhir ada volume yang luar biasa tinggi, mungkin karena ada spekulasi dari retail-retail ya Bapak Ibu, maupun ada bandar yang iseng mengangkat atau membelanjakan saham Aisyah biar dilihat oleh retail. Kemudian saat retailnya sudah melihat saham Aisyah, kemungkinan mereka akan FOMO, dan saat FOMO di atas ini bandar baru akan jualan ke retail. Jadi saya sarankan Bapak Ibu sabar saja, tunggu di area bawah, area yang sangat menarik seperti itu. Kemudian support yang terdekatnya ada di sini menurut saya, di harga 170 sampai dengan harga 172. Jadi trading play-nya mungkin bisa seperti ini. Beli pertama di area sini, beli kedua di area ke sini, ke bawah area 157 bisa cut loss lebih dahulu. Jadi AVG-nya mungkin bisa di sini. Buy pertama kan dikit, buy keduanya banyak, mungkin AVG-nya bisa di sini. Target ke sini dulu yang dekat, cut loss jika ke bawah sini. Seperti itu, jadi masih ada dapat 3,33/1, masih menarik ya Bapak Ibu. Aisyah masih menarik, tapi tunggu di area bawah seperti itu. Tapi untuk scalping dan jangka pendek, tunggu juga di area bawah sini saja deh. Seperti itu untuk Aisyah, masih sangat menarik. Oke, sekian pembahasan dari saya, semoga bermanfaat dan dapat memberi insight untuk Bapak Ibu. Jangan lupa subscribe dan komen sama apa saja yang ingin saya bahas ke depannya. Mungkin ada saham yang menarik menurut Bapak Ibu yang terlewat oleh saya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat malam.